Virus ini berasal dari urine tikus, air liur tikus, kotoran tikus, dan debu yang tercemar lalu terhirup manusia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerima laporan kematian 3 orang di dalam kapal pesiar MV Hondius. على السفينة ماخذين الموضوع بهدوء تام بعكس ما عم بنحكى على الأخبار. Pemerintah kini tengah mempersiapkan screening sebagai antisipasi pencegahan penyebaran hantavirus di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Anonet. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau membahas mengenai berita yang lagi viral kali-kali ini, yang katanya ada virus digadang-gadang bakalan kita mengalami pandemi part 2 teman-teman. Waduh, emang iya? Jangan sampai ya. Aku nggak mau ya. Nama virusnya yaitu virus Hanta. Virus Hanta ini katanya menyebar di kapal pesiar MV Hondius teman-teman ya. Sebelum aku membahas mengenai bagaimana penyebaran dari virus Hanta di kapal pesiar Hondius ini, aku mau kenalin dulu nih apa sih itu virus Hanta dan emang virus Hanta itu bahaya atau enggak, lalu dampak di Indonesia itu apa ya teman-teman. Langsung saja ya kita bahas mengenai apa itu virus Hanta. Virus Hanta atau hantavirus adalah virus yang ditularkan dari hewan pengerat kepada manusia. Virus ini pertama kali dikenal luas setelah menyebabkan wabah penyakit serius di beberapa negara. Nama Hanta sendiri berasal dari sungai Hanta di Korea. Virus ini berasal dari urine tikus, air liur tikus, kotoran tikus, dan debu yang tercemar lalu terhirup manusia. Dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus melalui urin, kotoran, atau air liur. Virus ini menyebarkan infeksi langka dan serius pada paru-paru hingga kegagalan sistem ginjal. Yang berbahaya, seseorang bisa tertular tanpa pernah menyentuh tikus secara langsung, cukup berada di lingkungan yang terkontaminasi. Dan virus Hanta sendiri itu juga memiliki beberapa tipe teman-teman di dalamnya. Di antaranya ada 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu HFRS atau kepanjangannya bisa kalian baca sendiri di bawah ini karena saya lagi males saja bacanya susah teman-teman. Ya, jenis ini banyak ditemukan di Asia dan Eropa. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, nyeri tubuh, gangguan ginjal, dan tubuh menguning. Tingkat kematiannya berkisaran 15-5% teman-teman. Tapi virus ini tidak bisa menyebar dari manusia ke manusia lainnya ya, karena virus ini hanya menyebar dari tikus ke manusia saja. Ini tipe yang pertama teman-teman. Tipe yang kedua yaitu HPS. HPS atau kepanjangannya bisa kalian baca sendiri di bawah ini karena ya tulisannya susah, saya balas bacanya. Dan ya ini kayak pelajaran IPS ya. IPA maaf. Jenis ini lebih berbahaya dan banyak ditemukan di Amerika teman-teman. Gejalanya yaitu demam tinggi, batuk, sesak nafas, dan paru-paru dipenuhi cairan. Pada beberapa kasus, tingkat kematian bisa mencapai lebih dari 30%. Jadi, tipe yang kedua ini lebih berbahaya daripada tipe yang pertama, teman-teman. Dan tipe inilah yang bisa menyebar dari manusia ke manusia lainnya. Nah, ya, jadi berita penyebaran virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius merupakan tipe virus Hanta HPS. Oke, sekarang kita mulai bahas berita awal mula penyebaran virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius. Kapal pesiar MV Hondius ini tengah melanjutkan perjalanan ke Spanyol untuk menjalani karantina. Lebih dari 140 orang masih berada di dalam kapal dan menjalani karantina ketat untuk mencegah penyebaran wabah. Oke, sekarang kita bahas berita mengenai penyebaran virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius. Pada awal Mei tahun 2026, kapal pesiar ekspedisi MV Hondius sedang melakukan perjalanan di wilayah Atlantik Selatan dekat dengan kawasan Amerika Selatan. Berbagai penumpang dari berbagai negara ikut berlayar di kapal pesiar MV Hondius.
Salah satunya yaitu seorang kakek-kakek yang berusia 75 tahun dengan istrinya. Saat di dalam kapal, kakek tersebut menunjukkan gejala sakit yang tidak diketahui sampai kakek tersebut meninggal dunia saat berada di perjalanan. Akhirnya jenazah kakek dan istrinya yang masih hidup diturunkan saat kapal lagi berada di pemberhentian. Awalnya orang-orang mengira itu hanya sakit biasa karena faktor umum, tapi ternyata tidak ya. Well, good morning everybody. This is my sad duty to inform you that one of our passengers. Lalu tiba-tiba si nenek juga merasakan gejala penyakit yang sama dan meninggal dunia juga saat sudah turun dari kapal. Pemeriksa kemudian menemukan dugaan infeksi virus hanta tipe HPS varian Andes. Kapal segera menjadi perhatian internasional. Petugas kesehatan dengan pakaian hazmat ya naik ke kapal. Beberapa penumpang dievakuasi dan pelacakan kontak langsung dilakukan di berbagai negara. Nah, itu teman-teman, ringkasan awal mula virus hanta bisa menyebar di kapal pesiar MV Hondius. Dan berita update terkini sekarang, saat ini kapal pesiar MV Hondius telah menjalin proses pemeriksaan kesehatan menyeluruh, isolasi khusus, serta pengawasan internasional. Penumpang yang terpapar dipantau ketat oleh otoritas kesehatan di berbagai negara. Tercatat ada 3 orang meninggal dunia, lalu laporan bervariasi antara 1 hingga 4 orang dalam kondisi kritis atau dirawat intensif. Total semuanya ada 7-8 kasus dilaporkan termasuk yang meninggal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerima laporan kematian 3 orang di dalam kapal pesiar MV Hondius. Dan sekarang bagaimana ya respon tindakan dari negara tercinta kita yaitu negara Indonesia? Nah, begini teman-teman respon mengenai virus hanta di Indonesia. Kan virus yang lumayan berbahaya. Kita udah koordinasi dengan WHO. Yang kita lakukan, kita mempersiapkan agar screeningnya kita punya. Apakah itu dalam bentuk rapid test kayak kita COVID dulu, maupun reagen-reagen yang digunakan di mesin PCR. Ya, yang pastinya respon dari negara tercinta kita yaitu waspada ya teman-teman. Setelah diketahui ada kontak erat kasus dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Jakarta. Seseorang warga negara Inggris yang tinggal di Indonesia diketahui pernah berada satu penginapan dengan pasien dan duduk berdekatan di pesawat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan langsung melakukan pelacakan, pemeriksaan laboratorium, isolasi mandiri, dan pengawasan ketat. Hasil pemeriksaan akhirnya menunjukkan negatif virus hanta. Meskipun begitu, kasus ini menjadi alarm penting bagi Indonesia karena ternyata virus hanta sebenarnya sudah lama ada di Indonesia sejak tahun 1991, tapi masih tipe yang pertama teman-teman. Walaupun masih tipe yang pertama, kita harus tetap waspada dengan menjaga kebersihan ya teman-teman. Kenapa kita harus khawatir dengan virus hanta sih? Nah, ya, ini teman-teman alasan kita harus khawatir dengan virus hanta. Kasus kapal pesiar MV Hondius membuat para ahli kembali mengingatkan tentang ancaman zoonosis. Apa itu zoonosis? Zoonosis adalah penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia. Di era modern saat ini, perubahan lingkungan, kerusakan habitat, kepadatan penduduk, dan mobilitas global membuat penyakit seperti ini semakin mudah menyebar. Satu kapal bisa membuat dunia siaga. Tapi teman-teman, dari pertanyaan di awal tadi, apakah ini bisa menjadi pandemi part 2 bagi kita? Jawabannya masih mustahil teman-teman, kemungkinannya kecil ya teman-teman, tapi ya juga harus waspada juga.
Ya, kenapa kok dibilang kemungkinan kecil? Karena penyebaran virus Hanta itu tidak semudah penyebaran COVID-19, teman-teman. Kalau penyebaran COVID-19 kan gampang kan menyebarnya. Kalau virus Hanta itu harus kontaknya tuh harus deket banget, teman-teman. Ya, itu harus kayak kontak fisik seperti berjabat tangan, menyentuh gitu, atau satu ruangan dengan orang yang terkena penyakit, teman-teman. Ya, dan virus Hanta kan ada 2 tipe, dan satu tipenya itu kan nggak menyebar dari manusia ke manusia lainnya, cuma yang tipe satunya aja yang menyebar dari manusia ke manusia lainnya. Makanya teman-teman, kita harus mencegah dengan cara-cara berikut ini. Cara pencegahannya pastinya dengan hal-hal yang sederhana, teman-teman. Di antaranya menjaga kebersihan rumah, menghindari kontak langsung dengan tikus, menyimpan makanan dengan aman, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan ruangan. Oke teman-teman, saatnya saya berpendapat. Ini adalah momen-momen yang paling saya tunggu, teman-teman, karena ini pembahasan nggak pakai skrip. Ini dari isi kepala saya sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, aku mau membahas mengenai itu, teori konspirasi dari pikiran saya dan dari omongan orang-orang juga ya. Terus saya berpendapat seperti ini ya. Menurut saya, teman-teman, penyebaran virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius ini itu disebabkan, teman-teman, bukan karena kakek-kakek itu. Ya, jadi kakek-kakek itu kayak budaknya elit global gitu untuk pengalian isu tentang Amerika yang kalah perang, teman-teman. Ya, ini ada hubungannya dengan negara yang sering kita bahas ya, teman-teman, negara yang sering kita gosipin, yaitu negara Amerika. Lagi-lagi ada apa nih dengan Amerika? Kenapa Mbak Ana nuduh Amerika? Ya, jadi gini, teman-teman, katanya adikku, ceritanya Amerika itu sedang kalah, teman-teman, dalam perang sama Iran. Nah, Amerika itu orangnya itu gengsian, teman-teman, untuk mengaku dirinya tuh kalah. Jadi dia kan superior banget kan. Nah, jadi Amerika akhirnya membuat pengalian isu berita, teman-teman, dengan penyebaran virus Hanta biar orang-orang di seluruh dunia itu panik, lalu merupakan berita perang Amerika dengan Iran, dan orang-orang sekarang lebih fokus ke virus Hanta yang sekarang, teman-teman ya. Jadi menurut saya, kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut itu adalah budaknya elit global, teman-teman, atau Amerika. Ya, itu sudah kayak pasrah gitu ya, apa gimana aku nggak tahu. Jadi dia itu dimasukin virus ya, teman-teman, dimasukin virus Hanta, terus emang sengaja disebabkan di kapal pesiar MV Hondius, teman-teman. Emang teman-teman jahat banget ya, tapi ya mau gimana lagi, Amerika itu kan emang karakternya itu karakter PDW lah kalau dalam bahasa Jawa, semaunya sendiri, dan dia itu melakukan apa saja, teman-teman, demi kepentingan dirinya sendiri ya. Dia kan menyerang Iran juga karena kepentingannya dirinya sendiri, untuk katanya minyak ya. Terus habis itu ke Venezuela ya juga kan, itu presidennya kan diculik kan, karena ya itu kepentingannya diri sendiri untuk mengambil minyak, dan akhirnya negara Kuba itu mati lampu kan, maksudnya negara Kuba kan gelap ya. Sebenarnya tuh saya tuh ada FOMO, teman-teman, kurang update dalam berita-berita gitu-gituan, karena saya tuh sekarang fokus belajar, maksudnya tuh, jadi saya tuh lebih fokus belajar sekarang karena saya sudah mau kelas 9, jadi saya mau persiapan buat jenjang yang lebih atas ya, lebih berikutnya. Makanya saya tuh maaf ya kalau saya itu kurang update dalam berita-berita perang-perang saat ini, tapi itu teori konspirasi dari saya dan dari omong-omongan orang-orang juga yang saya kumpulkan jadi jadi pemikiran saya ini ya. Paham nggak, teman-teman, dengan apa yang aku bilang tadi?
Semoga kalian paham ya. Oke teman-teman, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Kalau ingin berkomentar atau menyampaikan pendapat, bisa sampaikan saja di kolom komentar. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih, saya Ananet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.